Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Roro. Kali ini seperti yang kamu baca judul dari video ini, aku akan mereview cerita Wattpad yang populer banget, yang udah dibaca 18 juta lebih di Wattpad. Judulnya adalah Giovanni, dari autor yang namanya Kurenata. Jadi langsung aja kita ke review ceritanya. Cerita Wattpad ini mengisahkan tentang seorang cowok yang namanya Satria Giovanni Brawijaya. Dia itu cowok yang most wanted banget, cowok impian Wattpad banget deh pokoknya, yang dia pinter, ganteng, terus kayak ada sisi bad boy-nya gitu karena dia ketua geng. Tapi dia tuh punya sisi kelam di dalam dirinya. Terus ada alasan yang ngebuat dia kayak gitu. Sampai dia ketemu dengan cewek yang namanya Safira. Nah, dengan Safira inilah hidupnya tuh perlahan berubah ke yang lebih terang dan lebih indah gitu. Cerita Wattpad ini bukan hanya ngebawa kamu ke kisah cinta-cintanya doang, tapi bakalan ngebawa kamu ke kisah remaja yang ternyata punya sisi misteriusnya gitu dan punya sisi kelam gitu. Tapi ada satu titik di cerita ini yang buat kamu bakalan gagal move on. Kamu jangan bayangin ending macem-macem deh dari cerita ini gitu. Cukup kamu nikmatin setiap detik yang kamu habisin untuk baca cerita ini. Karena kamu bakalan dapetin kenangan yang bisa kamu simpen dalam-dalam. Jujur aku baca cerita Wattpad ini karena kayak cerita Wattpad tuh jadi pencarian tertinggi gitu di YouTube gitu. Kayak orang tuh nyari trailernya doang gitu. Buat apa sih orang nyari trailer dari cerita Wattpad gitu kan. Dan setelah aku baca, oh ini tuh alasannya. Jadi aku bisa bilang cerita Wattpad ini tuh kayak komplit banget gitu loh. Bukan hanya ngebahas kayak cinta-cinta doang gitu, tapi dia tuh kayak ngebahas isu-isu keluarga gitu. Terus ngebahas personalitinya seseorang gitu. Jadi seru aja gitu bacanya gitu, kayak banyak feel yang kita dapat saat ngebaca cerita ini. Dari tokoh utama ini dulu deh yang kita bahas. Di sini ada sosok Giovanni yang dia itu digambarkan cowok yang bad boy gitu. Dia kebayang cowok yang bad boy, tapi sebenarnya tuh kayak punya sisi rapuh di dalam dirinya. Dan itu penulis mampu sampaikan dengan baik di cerita ini. Mampu digambarkan deh sosoknya dia itu, bisa kamu bayangin plek-pleknya dia tuh kayak gimana gitu. Terus di sini juga ada cewek namanya Safira. Dia tuh cewek yang terlihat tegar, tapi sebenarnya tuh kayak dia tuh punya lemah banget gitu di dalam dirinya. Itu tuh mampu digambarkan oleh penulis juga dengan baik. Tapi di sini ada beberapa tokoh yang menurut aku penting, tapi kisahnya tuh kayak digantung gitu loh. Kayak penulis tuh nggak ngasih tahu kita tuh lebih jelas gitu tentang dirinya dia itu seperti apa. Padahal menurut aku tokoh-tokoh inilah tokoh-tokoh yang penting. Seperti tokoh Rafa, ayahnya si Safira gitu. Dia tuh kelihatan tuh kayak tenang gitu, kayak penyayang banget, tapi sebenarnya dia tuh punya sisi di dalam dirinya tuh kayak yang lebih dark gitu loh sisinya gitu. Tapi di sini tuh kayak nggak dibahas lanjut gitu gimana dianya itu. Terus di sini juga ada sosok yang namanya Alena, yaitu sahabatnya si Safira. Menurut aku dia itu sebenarnya tuh sosok yang apa ya, menarik gitu. Kayak dia yang awalnya selalu dibully, kemudian dia bisa bangkit gitu. Tapi di sini itu pembahasan tentang dia itu sedikit, walaupun dia tuh sering disebut gitu, tapi cuman ya sekilas aja gitu, nggak dipaparin dia itu sebenarnya kayak gimana. Jadi sebenarnya misterius gitu loh, kayak aduh penasaran deh sama sosok dia gitu. Terus di sini ada salah satu tokoh penting yang sebenarnya kalau tokoh ini tuh dikembangin bakalan justru ngebuat cerita ini tuh kayak jadi lebih hidup aja gitu, kayak lebih tambah lebih greget gitu loh ceritanya. Itu sosoknya namanya Tania. Jadi menurut aku sosok Tania itu terlalu cepet diselesaiin sih sama penulis gitu. Seharusnya tuh kayak dikembangin lagi gitu sosoknya ini, tapi penulis tuh kayak nyelesain dia secara halus gitu konfliknya dia di sini. Padahal kalau misalnya dia dibawa bahkan dimainin di ending itu bakalan lebih cerita ini. Menurut aku cerita Wattpad ini adalah salah satu cerita yang paling realistis yang pernah aku baca, dan tidak kesannya tuh memaksakan, walaupun sebenarnya kayak udah kepikiran gitu, kayak ekspektasi kita tuh kayak tinggi banget, endingnya tuh pasti bakalan kayak gini, terus kayak gini. Tapi kayak setelah dipikir lagi, nggak mungkin gitu. Dan aku tuh kaget banget begitu kayak lihat endingnya. Oh, masih ada ya di Wattpad ini tuh cerita yang nerima cerita yang realistis banget kayak gini, walaupun ya bakalan ada memang pembaca yang kecewa dengan endingnya. Tapi menurut aku ending yang dipilih dari penulis ini tuh kayak udah tepat banget sih. Aku suka di sini karena penulis itu kayak memasukkan
pesan-pesan moral juga di dalam cerita ini gitu, kayak kutip-kutipannya gitu. Jadi kutip-kutipannya tuh nggak cuma tentang galau-galauannya doang. Salah satu kutipan yang aku suka adalah, uang itu bisa membeli segalanya, tapi segala sesuatu itu nggak bisa kamu bandingin dengan uang. Karena harga diri seseorang itu sebenarnya nominal tuh jauh lebih tinggi daripada uang itu. Jadi uang itu nggak bisa membeli harga dirinya orang deh. Dan kamu juga nggak bisa ngejudge seseorang tuh cuman dari cover luarnya doang. Walaupun memang ada beberapa kepribadian seseorang tuh udah bisa digambarin dari penampilan luarnya dia, tapi tetap aja itu bukan alasan kamu untuk bisa ngejudge dia seperti apa yang kamu lihat pertama kali. Jadi menurut aku sisi pesan moral di dalam cerita itu kayak dapet banget, dan menurut aku kayaknya itu yang ngebuat cerita ini tuh sampai populer banget gitu. Kalau cuman menampilkan sisi cowok bad boy-nya gitu, kayak itu kayak udah lumrah banget deh di cerita Wattpad gitu. Tapi nilai lebihnya itu di sini tuh ngangkat banyak isu yang bisa ngena banget di hati pembaca. Ini tuh kisah Wattpad-nya itu ngebawa kamu tuh kayak ada beberapa poin itu yang bakal ngebawa kamu tuh kayak terbang tinggi gitu. Tapi nanti ada satu scene atau salah satu titik yang buat kamu kayak ekspektasi itu di bawah jatuh gitu kayak. Tapi justru itu yang akan ngebuat cerita ini tuh kayak bermakna banget gitu di hati, sampai saat kamu baca endingnya nanti kamu akan susah untuk lupa mengenai cerita dari mereka yang ada di dalam cerita Wattpad ini. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini. Jangan lupa untuk kamu like video ini dan kamu subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you want to know?